Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,5% di level 8.700 dan menjadi yang terbaik di antara bursa saham di Asia. Sehingga untuk kenaikan hari ini pun IHSG kita berhasil breakout guys ya di resisten. Dan kalau misalnya diperhatikan untuk hari ini, ternyata investor asingnya malah net sell. Untuk market reguler, net sell 126 miliar. Di market tuna dan negosiasi ada sedikit net buy 83 M. Sehingga untuk total all market asing hari ini net sell 43 miliar. Kita coba lihat untuk kurs rupiah. Hari ini kurs rupiah kita mengalami penguatan 0,06% di level Rp16.679 per 1 US dollar. Jadi jika diperhatikan hari ini kurs rupiah kita ada penguatan namun asingnya justru net sell. Lalu bagaimana dengan kondisi big banks? Nah, selain big banks, kita pun akan membahas dan menganalisa saham-saham yang hari ini lanjut naik dan juga saham yang mulai bangkit atau melanjutkan kenaikan setelah sideways-nya dan tentunya masih berada di fase uptrend. Nah, ini tentunya adalah saham yang berpotensi memberikan cuan ya di saat big banks ini masih melemah, guys. Jadi teman-teman silahkan simak sampai akhir karena tentunya akan ada tanda-tanda reversal yang akan kita bahas juga nih di beberapa saham yang justru lebih menarik. Oke guys, jadi untuk BBRI hari ini mengalami normal koreksi 0,5%, masih cukup sideways di sekitar 3.600-an, hari ini close di 3660 ya. Untuk BBRI hari ini kita lihat cukup netral, namun top satunya ada akumulasi, yaitu dari KZ ya. Dan jika diperhatikan hari ini mayoritas asing masih mencatatkan penjualan, ada YUZPAKBK sebagai top seller. Sedangkan di sisi ZP untuk top buy-nya ada NI, YPXL, dan beberapa investor retail lain seperti SQ dan XC. Untuk BBRI sendiri memang hari ini terpantau masih ada net sell guys. Coba kita cek ya. Hari ini net sell di 143 miliar, tapi kalau misalkan teknikalnya masih sideways dan tidak ada buangan yang jumbo dari asing, maka untuk BBRI kita nilai memang masih berpotensi guys untuk naik jika tiba-tiba ada akumulasi. Jadi untuk BBRI semoga ini benar-benar sideways terakhir dan tidak jebol support. Karena kalau misalnya jebol support berarti akan ada harga yang lebih murah dan teman-teman yang floating loss di BBRI harus melakukan averaging down kembali. Saya yakin teman-teman ini sudah averaging down cukup banyak nih di level support ini ya. Jadi kita akan coba lihat seberapa kuat nih BBRI menahan support di 3650. Sedangkan untuk BBCA hari ini lanjut koreksi 0,3% di level 8075 dan hari ini kita lihat ada normal distribusi dari BKRX, AKYU dan YP. Namun ada KZ dan ZP sebagai top buyer, kita lihat ya, lebih kuat mana nih? Secara mayoritas asingnya banyak yang jual, tapi ternyata berdasarkan net value transaction hari ini, net buy sebesar 47,7 miliar. Ya lumayan lah, meskipun belum sebesar net sell yang terjadi kemarin di 347 miliar. Itu adalah net sell yang cukup besar guys. Jadi untuk BBCA saya rasa sih tunggu sideways-nya dulu aja guys, seperti BBRI tadi ya. BBRI kan sudah mulai sideways tuh. Untuk BBCA sih saya rasa lebih baik menunggu sideways. Toh kalau misalkan sideways-nya di 8.000 ya teman-teman juga bisa ambil di 8 ribuan. Tapi kalau jebol support karena ternyata misalkan ya besoknya lanjut distribusi jumbo, nah teman-teman malah bisa dapat harga yang lebih murah itu di bawah 8.000. Bisa di 7.600, 7.700, ya pokoknya di bawah 8.000 itu akan lebih worth it lagi. Sedangkan untuk Bank Mandiri hari ini naik ya 1,6% di level Rp4.970 per saham dan hari ini ada normal akumulasi dari CCYU dan juga ZP. Juga beberapa investor asing lainnya. Kita coba lihat guys untuk BMRI atau Bank Mandiri. BMRI hari ini masih melanjutkan akumulasi guys, terutama dari asing. Kemarin itu net buy 136 miliar, sedangkan hari ini net buy-nya memang cukup menipis dibandingkan kemarin ya, 81 miliar saja.
Jadi untuk Bank Mandiri, ya kalau misalnya masih akan terjadi sideways, ya mungkin teman-teman bisa pantau di sekitar 4.900 sampai di 5 ribuan. Ini kan sudah mendekati di 49, ya sudah mendekati di 5.000 ya. Jadi kalau misal sideways, kita harapkan sih sekitar 4.900 sampai di 5 ribuan saja. Karena kalau misalkan akumulasinya masih bagus, ya seharusnya sih naik. Lalu untuk BBNI, hari ini BBNI-nya koreksi tipis 0,2% di level Rp4.310 per saham. Dan jika diperhatikan hari ini ada normal distribusi. Asing ternyata mulai jualan nih di BBNI. Ada AK, BK, SSRX sebagai top sellernya. Jadi kita lihat guys, untuk saham BBNI hari ini terkena net sell 23,1 miliar dari investor asing. Setelah kemarin sempat di net buy 33 miliaran. Jadi untuk BBNI kemungkinan kita melihat ada potensi sideways sebenarnya. Jadi teman-teman jangan terburu-buru untuk masuk ya, tambah muatan. Teman-teman bisa coba pantau kalau misal benar-benar mau averaging down itu di sekitar 4.250. Ini adalah level support BBNI dan area low di fase sideways sekarang. Tapi kalau ternyata ya seandainya besok net sell-nya lebih besar dan harga sahamnya ini turun lebih dalam, jebol ya di bawah moving average, maka lebih baik teman-teman wait and see. Seperti itu guys. Kembali lagi disclaimer on. Kita lanjut bahas saham yang menarik. Hari ini ada saham Bumi yang kenaikannya sangat-sangat tinggi, naik 19,8%, hampir 20%, close di Rp326 per saham. Sebenarnya 2 hari sebelumnya pun, jika diperhatikan ya, hari apa guys ini, Senin ya, Senin, Selasa, ini, kenaikannya disertai dengan adanya akumulasi. Nah, biasanya ketika saham itu naik dibarengi dengan adanya akumulasi, maka potensi kenaikannya itu masih cukup besar. Dan terbukti hari ini kenaikannya sangat tinggi, 19%, padahal kemarin itu hanya naik 7,9% saja. Dan hari ini akumulasinya datang dari asing, ada AK, MG, ZP, CC, dan BK. Jadi mayoritasnya asing, meskipun ada domestik ya beberapa. Hari ini ada net buy 539 miliar, ini akumulasinya lebih tinggi dibandingkan kemarin di angka 265 M, tapi justru karena kemarin terlihat, akumulasi besar, teman-teman seharusnya hari ini sudah mulai, apa ya, sudah mulai masuk ya atau curi start untuk trend following. Meskipun sebenarnya agak cukup telat nih, karena saya cukup yakin banyak sekali teman-teman trader yang sudah punya saham Bumi ini di harga bawah. Jadi kalau misalkan yang, hold dari harga misalkan dari harga 130, 140 ataupun di sideways kemarin di 216, ya mereka tinggal take profit saja kalau misal nanti tiba-tiba ada katalis negatif. Tapi seandainya teman-teman baru masuk hari ini dan langsung cuan itu juga sudah sangat baik ya. Jadi teman-teman ketika profit memang harus disyukuri, kita harus pandai-pandai bersyukur dan tentunya jangan sampai jadi exit liquidity alias jadi tukang cuci piring. Apa itu maksudnya? Nah, tukang cuci piring itu, apa ya, istilah gitu, guys. Istilah orang-orang yang FOMO di harga tinggi, mereka tidak punya strategi, hanya ikut-ikutan beli saja, hanya FOMO saja, "Oh, ini saham naik," mereka beli gitu ya, tanpa strategi sama sekali. Dan ketika turun mereka bingung, guys. Turun 2%, "Oh, gak apa-apalah nanti naik lagi." Turun 5%, "Ya ini normal koreksi aja, besok juga naik." Turun 10%, 20%, nah itu sudah mulai bertanya-tanya gitu ya. Ada apa nih gitu kan, padahal sesimpel banyak yang take profit. Udah turun 30%, 40%, ya baru, keluar-keluar di grup gitu ya, di grup, FB misalkan atau di stream, baru mereka bertanya, "Apakah saya harus hold atau cut loss?" Nah, itu pertanyaan klasik gitu. Kenapa tidak diantisipasi di awal? Ya harus punya trading plan. Justru itu yang paling penting agar teman-teman tidak menjadi exit liquidity gitu ya, tidak menjadi, cuci piring gitu dan tidak nyangkut tentunya di harga tinggi. BRMS, kalau berbicara BRMS hari ini juga diakumulasi, ada kenaikan meskipun tidak semoncer Bumi. Tapi teman-teman bisa pantau untuk besok nih, Bumi dan BRMS. Kita ke saham emas, selanjutnya saham yang menarik dengan kenaikan 10,9% di Rp4.450 per saham. Nah, ini sebenarnya chartnya mirip-mirip Bumi ya.
naik, naik lagi, lanjut naik lagi, dan hari ini naik cukup tinggi. Nah, ini mirip-mirip bumi, guys. 3 hari perdagangan terakhir mirip ya. Tapi justru yang paling menarik dari saham yang naik adalah ketika kita pantau akumulasinya agar menjadi pembelajaran ke depannya ketika kita memilih saham. Untuk emas hari ini ada PDYUNIKK yang akumulasi, sedangkan retailnya ini banyak yang jualan alias take profit. XL, XC sebagai top sellernya. Dan jika diperhatikan untuk asingnya, hari ini ternyata asingnya juga ada entry ya, alias ada masuk nih cukup besar. Hari ini asing net buy 49,5 miliar. Nah, jadi gini guys, kita sedikit bahas ya. Ketika teman-teman menemukan saham seperti ini, meskipun misalkan kalian telat masuk atau teman-teman mungkin merasa ketinggalan ya, ketinggalan kereta, "Oh ini sahamnya sudah naik tinggi nih." Misalkan, Bumi tadi, ya Bumi juga, "Oh saya telat, saya ketinggalan kereta, mau ngejar takut," gitu ya, "mau kejar harga takut." Harus gimana? Apakah harus diliatin aja apa gimana? Yang harus teman-teman lakukan jika memang takut, untuk coba entry dan takut beli di harga ketinggian ya, ya pokoknya takutlah untuk, action gitu, untuk buy, untuk beli takut. Teman-teman sebisa mungkin pelajari. Nah, jika dilihat emas ini di tanggal 20 November memang ada, pola ya, dia itu berhenti sideways. Tapi jika diperhatikan lebih lanjut dari money flow, 20 November ini asingnya mulai kumpulin barang, guys. Setidaknya sampai di 2 Desember. Meskipun harga sahamnya juga agak kemana-mana gitu, tapi akumulasinya mulai terjadi. Nah, ini awalnya di 20 November. Teman-teman bisa lihat ya, 20 November ini di sini, guys. Nah, ini ya. 20 November emasnya mulai dicicil 6,8 M, 4,7 M, 1 minggu full ya sampai di tanggal 26-nya ini 11 M asing masuk. Lalu masuk lagi, meskipun tipis, lalu sedikit net sell, masuk lagi, net sell lagi, masuk lagi. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda seperti ini, guys, dan jika dilihat memang lebih cenderung akumulasi, maka teman-teman bisa menjadikan saham ini sebagai watchlist. Dipantau dulu. Sekiranya sudah mulai menarik nih, misalkan di tanggal 8 Desember, teman-teman bisa masuk di sekitar 3.600 sampai 3.700. Ya, teman-teman berarti di sini take action, ambil peluangnya. Seperti itu ya. Itu guys ya, cara yang saya lakukan untuk mempelajari kenaikan dari sebuah saham. Biasanya digabung ya, dari technical dan money flow. MDKA. Nah, MDKA, tadi saya lihat juga menarik. Hari ini, naik, tapi dia dibawa turun lagi. Jadi kenaikannya itu tidak terlalu tinggi, guys, tapi asingnya masuk. Nah, itu yang menjadi menarik, guys, untuk MDKA, karena kenaikannya ternyata belum setinggi emas. Meskipun memang masih berada di fase uptrend ya untuk MDKA, tapi, berarti kan kita bisa menggunakan strategi trend following-nya. Oke guys, next kita ke BBYB. Untuk BBYB kenaikan hari ini 6,4% di Rp460 per saham. Sebenarnya untuk akumulasi BBYB jika diperhatikan, hari ini sih cukup bagus ya, asingnya masuk. Ada AKBKZT, meskipun masih cukup netral alias berimbang nih dengan domestik dan retailnya. Untuk BBYB, saya kira baru dimulai hari ini ya untuk akumulasi jumbonya. Meskipun di tanggal 27 sempat terjadi net buy jumbo itu 72 miliar, tapi hari berikutnya langsung dibalas dengan net sell 99 M. Itu kita anggap impas gitu ya. Lalu tanggal 2 Desembernya net buy 8,8 M, tanggal 3-nya net sell lagi 12,2 M, itu juga kita anggap impas. Ya, jadi belum ada yang signifikan lah, ibaratnya masih trading-trading gitu untuk asingnya. Kecuali guys, kecuali misal nih, tanggal 27 net buy 72 M, tanggal 28-nya net sell-nya hanya 7 M, misalkan ya, hanya sedikit lah. Nah itu mungkin, kita bisa buy and hold gitu, sambil menunggu BBYB-nya naik. Tapi kita baru melihat akumulasinya kembali terjadi hari ini. Dengan kenaikan 6,4%, net buy-nya 19,1 miliar. Karena ketika naik, ketika diakumulasi jumbo, BBYB-nya sempat naik 24%, lalu dia turun lagi gitu guys. Nah di sini ya,
27, 28 ini langsung dibalas lagi. Tapi memang harga sahamnya tidak jebol MA50 alias tidak turun lagi. Yang otomatis meskipun secara money flow belum menarik, tapi secara teknikalnya ini masih uptrend, masih mempertahankan zona uptrend-nya, sehingga cukup oke lah untuk dipantau. Dan saya ulangi, baru hari ini asingnya masuk dengan total yang lumayan, jadi bisa dipantau untuk besok. Semoga asingnya lanjut akumulasi di BBYB, sehingga untuk trend following kita bisa memiliki conviction yang kuat ya untuk buy and hold. Oke guys, tadi kita sempat bahas MDKA ya, harusnya MDKA setelah Bumi guys, tapi it's okay, ya kita diamkan saja di sini. MDKA ini seperti yang tadi saya bilang guys, dia ada akumulasi tapi harganya itu hanya naik 1,7%. Tadi sebenarnya sempat breakout di atas MA50, jadi saya anggap ini menarik ya, karena meskipun teknikalnya belum kemana-mana nih, masih cukup sideways di sekitar MA150, MA150 ya maksudnya, tapi akumulasinya sudah bagus. Ada AK PDBK hari ini sebagai top buyer. Kita cek untuk MDKA. MDKA hari ini net buy asingnya di angka 40 miliar guys. Wah, ini lumayan sekali. Dan teman-teman perhatikan, ketika sideways ya di beberapa hari lalu, ini akumulasinya justru rutin, justru sangat rutin. Hanya kemarin aja net sell-nya. Ini seperti yang tadi kita bahas ya. Ketika cenderung akumulasi, maka saham itu seharusnya menjadi menarik. Nah, termasuk saham MDKA. Ini bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist. Urusan buy atau tidak itu kembali ke keputusan masing-masing, karena disclaimer on ya. Tidak ada ajakan jual beli saham, ini justru menjadi peluang yang bisa teman-teman manfaatkan, atau mungkin teman-teman melihat saham lain yang ada yang lebih bagus ya silahkan gitu ya. Next kita bahas MBMA. Nah, MBMA ini mulai sideways, tapi hari ini naik guys, 3,7% di Rp560 per saham. Mungkin kalau untuk MBMA, jika trend following pun kita akan pantau di resisten 700 sampai di 740, ya 740, 750. Ini akan kita pantau di resisten tersebut. Karena kalau misalkan gagal naik lagi, mungkin akan take profit ya guys ya. Jadi trading plan itu sebenarnya fleksibel, namun tetap ada pakem-pakem yang harus kita atur sendiri. Untuk MBMA ada akumulasi hari ini, terutama dari CCMG dan juga AK guys. Kita cek untuk MBMA. MBMA hari ini net buy 3,2 miliar, dan jika dilihat untuk 1 bulan terakhir, kita sih melihatnya asingnya masih trading gitu guys. Tapi kalau dilihat 2 minggu sih akumulasi ya. Tapi ya masukkan aja dulu ke dalam watchlist. Semoga ini benar-benar saham reversal. Tapi kalau misal kita lihat dari stokastik sih dia sudah mulai naik guys dari oversold-nya. Ya berarti pantau besok. Jika ternyata ada kenaikan, teman-teman bisa coba curi start di 560 atau enggak 570 gitu ya. Di bawah 600 lah masih oke. Lanjut ke MIDI. Nah, MIDI ini saudaranya AMRT gitu ya, tapi AMRT hari ini ada normal correction. Sedangkan MIDI-nya naik 3,7% di Rp388 per saham. Hari ini ada normal akumulasi, terutama dari CCNI dan juga OD. Kita cek untuk asingnya. Meskipun memang asingnya tidak masuk banyak ya, hanya sekitar 699 jutaan saja. Sedangkan kemarin sempat net sell, tapi semoga benar-benar naik dan reversal, karena justru saham-saham seperti ini yang memberikan cuan besar ketika benar-benar bangkit gitu. Kita berkaca guys dari saham-saham gorengan yang menjadi lebih sehat lagi karena momentum dari bisnis dan juga kenaikan profit yang besar, yang jumbo, itu menjadikan dari yang tadi sahamnya mungkin tidak dilirik ya oleh investor, tadinya mungkin hanya dibeli oleh trader saja, tapi karena labanya bagus gitu ya, wah ini menjadi value investing gitu kan, net income-nya naik, bisnisnya tumbuh, itu langsung diakui guys, langsung menjadi masuk ke dalam kategori value investing. Nah itu kan from zero to hero gitu ya.
Jadi tetap ya, kita juga perlu memperhatikan fundamental dan katalis-katalis yang ada. Kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Urutan pertama ternyata ada Bumi, lalu CBDK, BMRI, BRMS, GTSI, lalu ada Emas, BBCA, MDKA, IMPC, lalu ada Unilever, Pegas, Astra International, RMKE, BRPT, BBYB, Brand, Bull, UNTR, dan Telkom. Sedangkan saham yang paling banyak didistribusi asing ada Raja, Koin, BBRI, XCL, lalu ada Dewa, BKSL, INRG, PTRO, Cuan, INKP, ISAT, JPFA, Adro, AMRT, BBNI, Silo, Tins, Tepia, dan Cepin. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.